Kenalkan teman-teman, nama saya Arif, saya berasal dari Makassar. Kebetulan di sini ada kegiatan, ada aktivitas sedikit ya, sekalian mampir di Villa Babapuang, mampir di podcastnya Gerakan Jiwa. Nah, saya ada kedatangan mungkin bahwa karena sama-sama tahu kayaknya, cuman bedanya satu moderator, satu narasumbernya. Nah, saya mau Kak siapa kita sekalian perkenalkan juga dari nama dan dari mana, entah organisasi atau gerakan atau apalah. Oke, teman-teman, selamat sore, selamat berjumpa dengan kita di acara yang luar biasa ini. Saya biasa dipanggil Naim Arkananta dan bergerak bersama teman-teman di Galeri Maca. Demikian deh. Demikian. Hari ini teman-teman kita bakal bahas seputar media sosial. Media sosial yang beberapa tahun terakhir itu akan viral, dan bukan lagi viral. Media itu yang membuat apa-apa saja yang ada di dunia ini menjadi viral. Nah, saya buka sedikit faktanya. Pada ini dikutip dari Trade Media, TikTok. Jadi media sosialnya itu namanya TikTok. Mungkin hampir semua yang punya akun aplikasi media sosial tersebut. Nah, TikTok ini dirilis pada tahun 2016 September dengan nama Douyin. Nah, pada setahun selanjutnya di bulan yang sama itu diluncurkan secara resmi dengan nama TikTok. TikTok juga adalah aplikasi media sosial yang nomor 1 di dunia untuk unduhan di toko smartphone, termasuk Apple Store, Play Store di Google itu. Nah, di tahun tersebut, itu di tahun 2020, di tahun tersebut TikTok menjadi aplikasi pertama yang tembus 2 miliar unduhan di tahun 2020. Itu saking fenomenanya TikTok. Nah, di sini kita mengusung tema dinamika dan algoritma TikTok. Nah, kita tahu akhir-akhir ini kita banyak berita yang viral, bahkan sampai ke belahan dunia manapun itu melalui aplikasi ini. Saking luar biasanya. Saya mau minta sedikit pendapatnya Kak Naim ya. Bagaimana sebagai salah satu pengguna TikTok, sebagai salah satu pengguna kurang lebih seperti itu. Bagaimana Kak Naim kita lihat gejolak aplikasi TikTok ini? Secara luas mungkin saya tidak terlalu paham bagaimana TikTok sebagai media sosial yang menggemparkan, cuman pada prakteknya di lingkaran-lingkaran terkecil yang ada di sekitar saya itu belakangan ini memang sudah mulai banyak merambah di media TikTok ini. Mungkin sedikit terlambat dibanding dengan teman-teman yang ada di kota-kota besar di Jakarta, Surabaya, Makassar misalnya, dan memang belakangan ini baru masuk di Kabupaten Nrekang, dan cukup banyak juga orang yang menggunakan TikTok sebagai media sosial yang pada awalnya konotasi dari aplikasi ini kan cukup tidak baik awalnya kan. Jadi kalau orang bicara tentang TikTok, tiba-tiba orang berpikir tentang hal yang negatif misalnya. Nah, ternyata belakangan ini muncul banyak orang yang menggunakan TikTok sebagai media yang produktif untuk mencari hal-hal yang kreatif misalnya, dan belakangan juga ada
TikTok affiliate, TikTok Shop misalnya. Dan nah itu awalnya saya masuk atau menjadi orang yang tertarik dengan kalimat TikTok itu karena teman-teman di sekitar saya membicarakan tentang bagaimana memaksimalkan media sosial ini untuk mendapatkan cuan, misalnya mendapatkan uang. Dan akhirnya belakangan juga saya banyak membaca, ternyata TikTok akhirnya menjadi media yang dibicarakan oleh banyak kalangan di sekitar dunia jurnalistik. Karena media-media mainstream misalnya akhirnya menjadikan wacana yang menarik di sekitar mereka, karena pangsa pasar TikTok untuk media informasi ternyata cukup besar, sehingga media-media besar yang ada di pertelevisian misalnya, yang ada di media cetak misalnya, itu akhirnya membahas TikTok sebagai hal yang patut dijadikan sarana untuk bisa menggapai pembaca atau orang-orang baru di media yang informatif, sehingga TikTok sekarang ini tidak lagi menjadi dekat dengan kalimat menghibur, tapi ternyata TikTok saat ini juga menjadi media yang dijadikan sebagai sarana untuk mencari informasi. Jadi bagian dari TikTok itu sendiri ya. Nah, iya menarik. Kita berbicara soal media sosial. Media sosial ini bahkan dibahas di aplikasi media sosial yang lain, kurang lebih begitu. Nah, luar biasanya karena algoritma itu juga. Seperti apa algoritma TikTok bekerja, Kak? Kira-kira di Enrekang sekarang ini kan sudah banyak orang yang bermain di YouTube, bicara tentang YouTube, bicara tentang orang-orang yang masuk di menjadi konten kreator. Itu sudah bukan hal yang baru. Kalimat-kalimat algoritma, kalimat-kalimat viral dan segala macamnya itu sudah bukan lagi kalimat yang asing. Sehingga ketika TikTok muncul dan bicara tentang FYP misalnya, terus viral di Instagram atau di YouTube, itu sudah bukan hal yang baru lagi. Jadi yang menarik karena sebagai penggiat media sosial, ada banyak orang yang sudah menggunakan YouTube sebagai wilayah yang mereka jadikan ruang untuk berkreasi misalnya. Ada banyak orang yang sudah mulai menjadi YouTubers dan memahami bagaimana membuat konten yang menarik, sehingga dari sisi algoritma begitu ya. Jadi ada kalimat-kalimat algoritma yang mereka juga sudah paham bagaimana membuat kalimat, bagaimana menyasar audiens, bagaimana agar channelnya itu bisa selalu naik. Nah, algoritmanya seperti apa. Kemudian di Instagram bagaimana menjangkau pemirsanya, bagaimana membuat desain yang menarik, bagaimana menjangkau orang-orang di jam-jam tertentu, dan begitu juga di TikTok. Jadi yang menurut sepengetahuan saya, YouTube, Instagram, TikTok punya algoritma yang berbeda-beda. Misalnya kebiasaan kita menonton sesuatu di TikTok itu ditangkap oleh TikTok bahwa itu adalah kesukaan kita. YouTube, Instagram, dan TikTok itu punya potensi cuan yang menarik. Jadi kalau misalnya di YouTube kita upload video, kemudian mendapat views yang bagus, kemudian ketika sudah termonetisasi akan mendapatkan uang yang biasanya persyaratannya kalau mencapai $100 itu bisa ditarik. Nah, kalau di
Instagram itu sifatnya lebih kayak endorse begitu. Jadi ada orang yang tertarik dengan kita punya Instagram, kemudian dia mau endorse, itu biasanya tergantung. Jadi tidak ada acuan berapa dasarnya kalau misalnya saya mau di endorse atau endorse-nya seperti apa. Nah, TikTok ini juga ada tiga kategori kalau misalnya mau main di sana. Misalnya sekarang kita punya akun TikTok, kemudian ingin menjadi seorang TikTok shop, misal TikTok affiliate misalnya, yang menjual barang di di TikTok shop. Dari situ dia bisa mendapatkan uang. Kemudian ada juga yang fokus bikin konten yang cuman live dan mengajak orang bikin apa kayak istilahnya itu give, kasih hadiah apa segala macam. Nah, saya pikir itu jawabannya. Jadi ada banyak cara yang bisa dilakukan di TikTok, entah live, jualan, terus TikTok affiliate ya. Ada banyak cara ya. Nah, berbagai macam hal bisa ditemukan di aplikasi TikTok, seperti bisa cari informasi, jualan, terus bahkan bisa saja tidak menutup kemungkinan bisa menemukan pasangan di aplikasi tersebut. Atau masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Oke, kita kasih kesempatan. Dan saya ingin tanya kepada kakak. Baik. Kita kan sebagai saya dan teman-teman saya sebagai generasi Z atau bisa disebut dengan anak milenial yang ketika memakai aplikasi TikTok dan kita menggunakannya sebagai media hiburan serta membuat beberapa konten yang bisa membuat kita terhibur, dan juga kita ingin menjadi bagian dari keluarga TikTok. Jadi kita mau FYP, kita mungkin mau juga dinonton sama banyak orang toh, tapi namanya anak muda, kalau tidak ada yang misalnya kami mengekspor kontennya kami, tapi tidak ada yang lihat, tidak ada yang like, dan kita sebagai anak generasi Z mungkin berpikir putus asa mau deh, karena kayaknya tidak ada semangatku, tidak ada yang bikin kak. Jadi mungkin bisa kakak berikan tips kepada kami yang berada di rumah dan yang ada di sini, bagaimana tips kita bisa bertahan di TikTok walaupun tidak ada yang nonton, dan tips-tips FYP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya itu tadi. Jadi misalnya kalau misalnya Anda mau fokus di TikTok misalnya, nah explore dulu misalnya hobimu apa. Misalnya ada satu tentang membuat makanan misalnya. Tapi makanannya apa? Misalnya sayur kah, ayam kah, tahu kah? Nah itu 3 yang mau explore gitu. Nah bisa jadi tahu, bisa bikin tahu, bikin kupat tahu, bikin tahu apa gitu. Jadi macam-macam, tahu pedes apa segala macam. Atau misalnya di tubuh kamu, misalnya kamu suka dunia kecantikan, apanya? Bibirmu menarik dengan lipstik misalnya yang bagus, warnanya seperti apa? Matamu menarik dengan yang gaya seperti apa? Mata yang bagaimana? Rambutmu, itu dieksplor. Nah dari situ explore yang itu, yang mencapai titik penonton yang stabil yang mana? Jadi ya explore saja, bersemangat saja bikin konten. Nah, tapi kalau masih berupaya bikin 1 2 3 ya memang ada upaya. Jadi kalau macam saya awal-awalnya bikin 5 akun tiap hari ya begitu. Jadi misalnya begini, di Instagram itu ternyata kalau saya mengupload video kita yang sama, misalnya kita sama-sama ambil video kan di sini, terus saya upload di Instagram saya, kemudian tiba-tiba banyak penontonnya, kamu menguploadnya, Instagram bilang kamu mencontek dan itu akan di stop.
penonton tidak ada. Jadi begitu permainannya biasanya, permainan-permainan di media sosial. Jadi kadang-kadang lumba-lumba ki dan dianggap ki mengambil konten orang lain, padahal tidak. Kayak gitu-gitu. Oke, saya kira kita bisa jeda dulu sebentar untuk berbuka puasa. Kebetulan sudah masuk waktunya. Oke, kita terima kasih, teman-teman. cut dulu sebentar, kita sambil kita lanjut setelah berbuka. Oke, supaya 10 menit. Kita kasih kesempatan saja buka buat teman-teman sama kita di sini. Oke. Oke, silakan.